Jalan-jalan ke kota tua, pulangnya singgah membeli mangkok. Perkenalkan, nama saya Zahwa Delia dari UPTSD 002 Kuo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu Dewan Juri yang saya hormati, serta teman-teman yang saya sayangi. Sebelumnya, saya akan bersyair dulu ya. Wahai Ananda, dengarlah peri, ibu dan bapak, engkau kasih. Jangan sekali membesar diri, supaya hidup diberkati Ilahi. Kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita rakyat dari daerah Kampar yang berjudul Si Lancang. Diambil dari sebuah buku kumpulan cerita rakyat Riau yang pengarangnya Sabrur R. Zulardi. Beginilah ceritanya. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang janda tua dengan anak satu-satunya yang bernama Si Lancang. Mereka tinggal di sebuah gubuk kecil di suatu daerah yang bernama Kampar. Sedangkan ayah Si Lancang sudah lama meninggal dunia. Emaknya bekerja menggarap ladang orang, sementara Si Lancang membantu emaknya mengembalakan kambing orang. Mbek, mbek, suara kambing. Karena keadaan ini, Si Lancang berpikir untuk mengubah nasibnya dengan pergi merantau. Akhirnya ia meminta izin kepada emaknya. "Mak, oh mak, Si Lancang sudah tidak tahan lagi hidup seperti ini, mak. Lancang ingin mengubah nasib dengan pergi merantau, mak." Walaupun dengan berat hati, emak Si Lancang pun mengizinkan Lancang untuk pergi merantau. "Baiklah nak, kau boleh pergi merantau. Tapi jangan pernah lupakan emak ya nak, karena engkaulah anak emak satu-satunya. Dan jika kau sudah berhasil, segeralah pulang ya nak," kata emak Si Lancang. "Baiklah mak, Lancang tidak akan pernah melupakan mak. Jika Lancang sudah sukses, Lancang akan pulang mak," kata Si Lancang. Keesokan harinya, Si Lancang pergi meninggalkan kampung halamannya. Sedangkan emak Si Lancang sudah membekali Si Lancang lumping dodak, makanan kesukaan Si Lancang. Bertahun-tahun Si Lancang di perantauan. Akhirnya ia menjadi saudagar yang kaya raya. Ia memiliki berpuluh-puluh kapal dan ratusan anak buah. Sementara itu, menjauh dari kampung halamannya, emak Si Lancang sangat merindukan Si Lancang. Bahkan Si Lancang menikah pun emaknya tidak tahu. Suatu hari, Si Lancang pergi berlayar dengan istrinya. Seluruh penumpang di atas kapal Si Lancang berpesta pora. Ada yang bernyanyi, bermusik, dan menari. Hingga akhirnya kapal Si Lancang berlabuh di Sungai Kampar. Salah satu anak buah Si Lancang pun berkata, "Hai, kita sudah sampai." Para penduduk berbondong-bondong menghampiri kapal Si Lancang. Ada yang mengenali Si Lancang dan berkata, "Wah, megah sekali kapal Si Lancang. Aku harus memberitahu emaknya," kata penduduk. "Mak, mak, Si Lancang sudah pulang." "Apa? Alhamdulillah, Si Lancang anakku pulang.
si lancang. Dengan hati yang gembira, emak si lancang pun pergi mengambil kapal selancar. Tak peduli dengan kondisinya yang sedang sakit dan bajunya yang compang-camping. Ia terus berjalan dan menaiki kapal selancar. Tiba-tiba anak buah selancar melihat emaknya dan berkata, "Hai, kamu siapa? Pergi dari sini." "Aku adalah emak selancang," kata emak selancang. Tiba-tiba selancang keluar dari kapalnya dan berkata, "Bohong, dia bukan emakku. Usir dia dari kapalku," kata selancang. "Oh lancang anakku, ini emak nak. Emak sangat merindukanmu nak." Mana mungkin aku memiliki emak tua dan miskin seperti kamu. Klasik, usir dia dari kapalku." Anak buah selancang pun mengusir emaknya dengan kasar sampai terjatuh. "Oh lancang anakku, tega sekali kau buat emak seperti ini nak," kata emak si lancang. Sungguh malang nasib emak si lancang. Hatinya hancur lebur. Dengan perasaan yang sedih, ia pun pulang. Sesampainya di rumah, ia mengambil dan memutar-mutar usuk dan mengipas-ipasnya sambil berdoa. "Ya Allah, si lancang anakku yang kulahirkan dan dibesarkan dengan air susuku. Setelah ia kaya, ia lupakan aku emaknya ya Allah. Ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Allah." Emak berdoa sambil menangis. Tiba-tiba angin berhembus dengan dahsyat. Petir pun menggelegar dan menyambar kapal selancar sampai hancur berkeping-keping. "Duar, duar, duar!" Si lancang berteriak mohon ampun. "Mak, mak, si lancang sudah pulang. Maukah lancang, mak?" Tapi nasi sudah menjadi bubur, malapetaka tidak dapat dielakkan. Barang-barang yang ada di atas kapal selancar berhamburan dihempas badai. Kain sutra yang dibawa selancar melayang-layang dan bertumpuk menjadi negeri lipat kain yang terletak di kampar kiri. Sebuah gong terlempar dan terjatuh di dekat gubuk emak selancar di air tiris, menjadi sungai Ogong di kampar kanan. Sebuah tembikar pecah dan melayang-layang menjadi pasubila yang letaknya berdekatan dengan danau selancar. Di danau itulah bendera kapal selancar tegak tersisa. Sekianlah tadi akhir kisah selancar. Ada pesan moral dari cerita tadi? Jangan sekali-kali menyakiti hati orang tua, terutama ibu kita. Karena berkat doa mereka lah kita bisa mencapai apa yang kita impikan. Sesuai dengan hadis Rasulullah